Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya pagi hari ini Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Sekalipun keadaan mungkin kita alami berbeda, tetapi firman Tuhan berkata Dia tetap baik dan rencananya sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan Dialah Ebenezer yang akan menjadi penolong dalam setiap kesesakan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Mari sama-sama saya ajak untuk membaca di kitab Nabi Yoel pasal yang ketiga. Satu firman Tuhan yang sering kali kita dengar, namun firman Tuhan yang sama di zaman ini, khususnya di Yoel 3 ayat 9 sangat menguatkan kehidupan kita. Yoel pasal 3 mulai dari ayat 9. Judul perikopnya adalah berkat untuk umat Tuhan. Ada berkat besar yang menanti umat Tuhan. Berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi umatnya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, himpitan, kesesakan, ada banyak berkat untuk umat Tuhan yang sedang Tuhan curahkan hari-hari ini. Yoel 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit maju, tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul dalam khotbah ini adalah Rising Heroes atau bangkit menjadi pahlawan. Saudara, di tengah-tengah krisis yang terjadi, masa sukar yang sering kita dengar, menggenapi rencana Tuhan di dalam firman Tuhan, di mana masa yang penuh dengan kesulitan, masa yang penuh dengan kejahatan, atau masa yang di dalamnya penuh dengan potensi untuk manusia cenderung berbuat jahat. Sekalipun ada kebenaran dalam firman Tuhan, sekalipun banyak firman Tuhan disampaikan, namun masa-masa yang sulit ini begitu menghimpit sehingga banyak orang digiring untuk mengambil pilihan yang tidak baik. Sekalipun kita tahu kita yang menuruti firman Tuhan, saudara, juga bukan berarti aman. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tergelincir dengan keadaan ini. Maka di masa-masa yang sukar ini, Tuhan ingin kita tetap bangkit di tengah keadaan zaman, ya, tidak peduli tua muda, kita bangkit. Tuhan ingin kita menjadi pahlawan kemenangan dalam segala keadaan. Karena saudara, kita punya Tuhan sendiri sebagai pahlawan kita. Kalau saudara melihat dalam kitab Nabi Sefanya, saudara, di pasal yang ketiga ayat 17, Tuhan Allah kita ada di antara kita, menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan. Di masa sulit ini percayalah ada Tuhan yang menjadi pahlawan kemenangan kita atas setiap masalah dan kesulitan. Masa sukar boleh ada, masa yang boleh istilahnya dikatakan memberikan potensi di dalamnya untuk orang-orang berbuat jahat, bahkan boleh menzolimi kita, berbuat jahat pada diri kita. Tetapi ada Tuhan pahlawan kemenangan yang akan menolong kita, orang-orang yang benar dan setia kepada firman Tuhan. Maka saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pahlawan yang ajaib, Tuhan adalah pahlawan kemenangan kita, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita, maka mari saudara, kita belajar dari karakter Tuhan yang adalah pahlawan ini. Sehingga lewat impartasi, pengurapan, pertolongan Tuhan, bukan saja kita terima berkat, tetapi kita dibangkitkan Tuhan menjadi pahlawan yang akan menolong kehidupan
banyak orang di sekitar kita. Mungkin keluarga saudara hari ini sedang terpuruk, tapi saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan bagi keluarga saudara. Mungkin bisnis saudara sedang terpuruk, tapi Tuhan akan pakai saudara menjadi pahlawan untuk memulihkan keadaan ekonomi dalam usaha, pekerjaan, orang-orang di mana saudara melayani, saudara bekerja. Tuhan akan pakai kita semua untuk memulihkan orang-orang sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan pahlawan kemenangan melalui kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Nabi Yoel. Saudara, di tengah krisis ini bagaimana kita bisa tampil atau belajar dari Tuhan dan sehingga kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Mari kita belajar yang pertama saudara, untuk kita dikatakan belajar tahan terhadap semua masalah, kesulitan, tantangan, dan himpitan yang terjadi. Belajar tahan dengan yang namanya tempaan demi tempaan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Saudara, kata tempa atau tempalah berasal dari satu kata yang artinya adalah menghancurkan dengan cara memukul di tempat, istilah dikepuk-kepuk, saudara, bahasa Jawanya dikepuk-kepuk, dihancurkan hingga kadang tidak berbentuk, tetapi tujuannya adalah menghancurkan bentuk yang lama, menghasilkan bentuk yang baru, yang lebih berguna dan bermanfaat. Dari satu kata, saudara, kata yang artinya adalah menghancurkan bentuk yang lama dan menghasilkan satu bentuk yang baru. Saudara, ketika Tuhan memproses hidup kita, ketika keadaan yang sulit, beban yang berat, satu proses yang Tuhan izinkan terjadi, percaya saudara, ada kebaikan Tuhan. Mungkin saudara hari ini sedang digepuk-gepuk sampai ambiar saudara, tapi semua tujuannya adalah untuk menempa kita, mengubah keadaan kita saudara. Di sini dikatakan yang ditempa adalah mata bajak dan pisau pemangkas yang biasanya dipakai sebagai alat pertanian. Tetapi di hari itu pertempuran akan terjadi saudara. Kalau pertempuran, bayangkan memakai yang namanya alat pertanian saudara, kita akan ditertawakan. Tetapi Tuhan yang lebih tahu menggunakan alatnya. Tuhan yang lebih tahu menggunakan bagaimana kita, sehingga kita boleh mengalami kemenangan dari Tuhan. Ini waktu kita diubah Tuhan, ditempa Tuhan dengan segala keadaan yang sulit, yang sakit mungkin Tuhan izinkan terjadi. Engkau sedang ditempa dengan cara Tuhan. Mari berserah, mari mengucap syukur, mari hadapi proses ini bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara yang ditempa dengan bisnis, keadaan yang sulit, pekerjaan yang sulit, proses PHK atau pelayanan-pelayanan yang sedang dipersulit, Tuhan sedang melatih, menempa kita untuk menjadi sesuatu yang berguna. Kelihatannya hancur, saudara. Pisau-pisau pemangkas dan mata bajak kelihatannya kalau masuk ke dalam proses penempaan di tangan juru tempa itu hancur, tidak berbentuk. Tapi pelan-pelan dengan pasti akan muncul bentuk yang baru, yang namanya pedang yang tajam dan mata tombak yang tajam untuk menghadapi perperangan, dan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Lukas 22 ayat 28 sampai 32 dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon Petrus maksud Tuhan Yesus, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, ada maksud Tuhan
di balik peristiwa-peristiwa yang buruk, keadaan yang sulit hari-hari ini. Dalam Lukas 22 ayat 28 tadi dikatakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus menguatkan hati murid-muridnya. Engkau pasti akan tercerai-berai. Waktu Bapa menempa kalian semua, memisahkan aku dari kamu. Engkau akan lari ke sana ke sini. Bahkan iblis akan menuntut kamu, menampi kamu seperti gandum di masa-masa pencobaan, di masa-masa ujian, di masa-masa kesulitan. Saudara, semuanya terbukti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus akhirnya sendiri, awalnya ditinggalkan murid-muridnya, tinggal Yohanes, Maria Magdalena di bawah salib. Terus akhirnya Tuhan Yesus benar-benar sendiri, saudara. Tuhan Yesus tahu kekuatan kita, saudaraku. Dia tahu bagaimana tempaan itu kadang membuat kita menangis dan berurai air mata. Kadang juga kita geragapan, menyalahkan sana sini, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tuhan tahu kekuatan kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan yang membentuk kita. Waktu kita bersama Tuhan, di situ Tuhan Yesus akan terus berdoa bagi kita, bagi saudara dan saya. Jadi saudara, sebenar kata firman Tuhan, ujian dan cobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan Tuhan sudah menanggungnya. Bahkan Yesus sendiri mendoakan kita. Bahkan Yesus Tuhan, Roh Kudus Immanuel bersama kita berjuang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Saudara, jangan izinkan kesulitan memenuhi pikiran dan hati saudara. Karena ketika keadaan itu memenuhi hidup kita, kita bisa lari dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan lari dari proses Tuhan waktu kita ditempa, waktu kita mengalami proses. Jangan sampai gagal menyerah ketika kita sedang diproses Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Ya, jangan menjadi kupu-kupu yang istilahnya bodong, saudara. Bodong artinya dipotong ketika dia jadi kepompong. Kita mencoba menolong kupu-kupu itu, ya seperti sering disampaikan, dipotong. Kemudian kupu-kupu menjadi tidak sempurna. Waktu kita menyelesaikan proses dengan baik, dengan finish sempurna seperti Yesus, maka kita akan menghasilkan kedewasaan yang sempurna seperti Tuhan. Maka saudara, hari-hari ini jangan lari dari proses. Jangan lupakan janji Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Pegang janjinya, pegang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa terus kuat menghadapi tantangan hidup kita. Mari saudara, kita terus menjadi orang-orang yang mudah atau menjadi pribadi yang tahan terhadap setiap proses dan tempaan itu. Saudara, Tuhan sedang membentuk kita, menghancurkan manusia lama menjadi bentuk baru, manusia baru yang seperti Kristus. Percayalah, hanya manusia yang dewasa yang dipakai Tuhan luar biasa. Percaya, jangan berorientasi dengan materi, saudara. Jangan berorientasi fokus dengan jabatan, dengan pelayanan yang besar, dengan kekayaan. Jangan, saudara. Berorientasilah dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan diri kita sendiri, sehingga kita boleh dewasa, dibentuk Tuhan. Orang-orang yang dewasa saya lihat dulu banyak, saudara, dilihat, dikecewakan, diejek, saudara, tetapi mereka tetap tenang. Akhirnya mereka menuai di tempat-tempat yang Tuhan janjikan, dan mereka mengalami perkara-perkara yang besar. Ada seorang yang namanya Abigail, ya, dia dipakai menjadi pahlawan yang menyelamatkan keluarganya. Abigail istri Nabal, saudara, di mana saudara, dia yang menjadi penyelamat keluarganya waktu Daud marah dan pasukannya, dia akan berencana untuk membunuh Nabal dan seluruh keluarganya gara-gara Daud, pasukan atau anak buah Daud tidak diberi makanan karena sudah menjaga seluruh kambing domba dan seluruh tanah milik Nabal. Tetapi Nabal tidak punya rasa syukur. Nabal orang yang bebal, dikatakan dalam firman Tuhan. Dia justru orang-orang yang bebal ini adalah orang-orang yang akan menghancurkan keluarga, menghancurkan bisnis, menghancurkan masa depan. Saudara, kalau kita bebal seperti Nabal, kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan penyelamat bagi generasi ini. Saudara, akhirnya Abigail, wanita bijak itu, tampil menjadi pahlawan bagi keluarganya
Dengan cara-cara saya percaya dia diberi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan sehingga dia menyelamatkan keluarganya. Tapi apa yang terjadi dengan Nabal? Nabal mati saudara karena dia keras kepala dan dia sakit. 10 hari kemudian dia meninggal dunia. Saudara, orang yang bijak, orang yang mau di tempat Tuhan harus memiliki hikmat Tuhan, belajar bijaksana seperti Abigail. Dia bijaksana, dia belajar untuk menghindari konflik. Amsal 14 ayat 16 dikatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara, mari belajar bijak saat kita di tempat Tuhan. Saat proses menghimpit ya, keadaan yang tidak seperti kita harapkan ya. Pelayanan membentur tembok, keadaan sulit. Mari saudara belajar untuk yang namanya menghindari konflik-konflik. Bijak berhati-hati dengan menjauhi kejahatan. Tetapi kita juga yang namanya belajar untuk tidak melampiaskan nafsu kita. Artinya dalam keadaan sulit mari kita bersyukur. Mari kita berserah. Menyerah tetapi di tangan Tuhan. Kata berserah dan menyerah itu panjang maknanya sebenarnya. Dari kata dasar yang sama. Ya, saudara, menyerah hanya kepada Tuhan. Tetapi jangan menyerah kepada keadaan. Berserah itu menyerah kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyerahnya kepada keadaan, saudara, maka keadaan akan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita menyerah di tangan Tuhan, Tuhan akan ubah kita menjadi bentuk yang akan lebih berguna. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Selain saudara, mari kita belajar untuk bijak. Saudara terus berhati-hati menjauhi kejahatan. Sehingga kita boleh mengalami karya Tuhan yang ajaib. Tahan terhadap tempaan. Sehingga kita menghasilkan manusia baru yang kuat seperti Kristus yang dahsyat. Yang kedua, mari belajar untuk mempertajam diri. Saudara, kita akan melihat kembali di dalam kata bersiaplah, saudara. Dari Yoel pasal yang ketiga ayat 9. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ada kata bersiaplah untuk peperangan. Kata bersiap dari kata kados yang artinya bisa diterjemahkan dari kata bersiap atau mempersiapkan diri atau melatih saudara, atau juga artinya dedikasi, tanggung jawab. Juga diartikan dipilih, dipisahkan, dikuduskan, disucikan. Saudara, mari kita belajar hari-hari untuk terus bersiap dalam segala hal. Mempertajam, Tuhan ingin mempertajam kita. Maka belajar dari 1 Timotius 4 ayat 8 ya. 1 Timotius 4 ayat 8 saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Sabda Tuhan berkata, latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Saudara, latihan badani baik, jasmani baik, membentuk kesehatan. Hari-hari ini dibutuhkan untuk yang namanya mendorong imun itu tetap tumbuh kuat dan terus stabil sehingga kita tetap sehat. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan latihan rohani jauh lebih penting ya. Jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong. Saudara, kalau kita terlatih untuk bersiap diri, untuk menguduskan diri, untuk yang namanya mempersiapkan diri, untuk yang namanya mendedikasikan diri, berkomitmen kepada Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat rohani, tentunya kepada firman Tuhan,
maka saudara, kita sudah pasti akan belajar mempertajam diri kita. Saudara, mempertajam itu pilihan. Apakah kita mau dipertajam atau tidak, itu pilihan. Dilatih Tuhan mau atau tidak, itu pilihan. Saudara, pilihan apa yang dipertajam atau dilatih dalam hidup kita. Mari mempertajam keintiman dengan Tuhan, mempertajam kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Jam-jam doa tapi juga membangun kepekaan. Banyak jam doa tapi nggak peka, ya sama saudara. Tapi lebih baik juga kita belajar rutin untuk terus berdoa, karena di balik kerutinan, ketekunan itu akan ada suara Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Tetapi saudara, mari belajar untuk peka, sehingga di saat-saat sulit ini, saudara yang ada di rumah WFH, saudara yang ada di rumah, sedang studi di rumah, anak-anak muda, dengar baik-baik, bangun keintiman, makin disiplin untuk berdoa dan baca firman. Kuatkan hidup kita dengan firman, dengan saat teduh, dengan doa, sehingga hidup kita dipertajam, hidup kita dikuduskan, dibersihkan Tuhan. Saudara akan tahu, atau saudara berdoa dan baca firman, saudara akan tahu langkah kemudian untuk apa. Apakah saudara harus memulai dengan seperti apa? Ya, ada banyak orang memulai pelayanan besar, tetapi tidak dimulai dengan membangun yang namanya kesatuan. Saudara, ada banyak kekeliruan, kesalahan dibiarkan terjadi tanpa kita menegur dalam pelayanan. Akibatnya saudara, pelayanan menjadi mandek dan stagnasi. Saudara, aku dikasih Tuhan, pekaan itu luas saudara, seluas hikmat dan firman Tuhan. Mazmur berkata, aku melihat batas kehidupan. Ada batas kehidupan di kanan kiri kita. Bahkan dengan mudah kita bisa melihat kelemahan sesama kita, kelemahan orang lain. Tetapi firman-Mu luas, sulit melihat kelemahan kita. Jangan pernah kita merasa benar sendiri. Belajar rendah hati, terus belajar dan mempertajam kepekaan suara Tuhan, suara firman Tuhan. Bahkan zaman ini berbeda dengan zaman lalu. Ya, saya melihat pelayanan-pelayanan di masa lalu sama memang dengan pelayanan ini, yaitu firman Tuhan yang kita sampaikan. Yang sama firman Tuhan, yang tidak berubah, Kristus yang tidak berubah, yang kita sampaikan tetap sama apa yang di dalam firman Tuhan. Tetapi metode-metode mulai berubah, ya, mulai berubah. Maka belajar untuk yang namanya bersiap, melatih, mengembangkan perspektif lebih luas, ya, karena yang kita layani itu banyak dan luas, saudara. Maka saudara yang hari-hari ini saudara digiring di dalam keluarga, kalau saudara mau dipakai untuk memulihkan keluargamu, saudara pertajam dirimu, lihat keadaan keluargamu, apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita harus tinggalkan terus keluarga, sementara keluarga broken, saudara, akan terus broken. Pulihkan keluarga dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Saudara, tidak bisa, maaf ya, berdoa itu penting banget, sangat penting, sangat penting banget. Tetapi kalau kita mengabaikan keluarga kita dengan hanya berkata, aku mau berdoa saja, ya nggak apa-apa kalau saudara bisa nih berdoa. Tuhan pasti akan tolong kita, saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan kasih langkah kita. Lakukan ini, lakukan itu untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu. Kalau kita bebal seperti Nabal, tidak akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Tidak ada pemulihan dalam pelayanan kita, tidak ada pemulihan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang hari-hari ini digiring Tuhan untuk buka usaha, untuk memulai pekerjaan yang baru, dorong terus, dorong, belajar peka dengan Roh Kudus. Saudara, ada anak Tuhan yang bingung, saudara, diterima kerja pun bingung, akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Ya, saya cuma berkata, bingung boleh, keadaan sulit boleh, keluarga boleh melarang, menekan, kamu pingin ini, pingin itu, pingin bekerja. Tapi satu hal pesan Mas, berdoa, baca firman, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, keputusan yang seakan-akan pun dikatakan orang error dan sulit diterima, tapi engkau akan mengalami kemenangan Tuhan. Karena pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan selalu akan membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus pertajam yang namanya kreativitas dan keahlian. Pertajam potensi, pertajam karunia. Apa potensi Tuhan dalam hidup kita? Apa saudara mungkin
Dengan keadaan pandemi mungkin saja saudara, Tuhan ingin membangkitkan Anda bisa melukis, Anda bisa menyanyi, Anda bisa melatih sesuatu yang baru, yang out of the box, yang keluar berbeda dengan apa yang saudara miliki saat ini. Tuhan memberi kita talenta, Tuhan memberi kita karunia, mari latih karunia. Jangan kuburkan talenta, jangan kuburkan potensi, jangan kuburkan karunia rohani, sebab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, yang selain itu, selain dipertanggungjawabkan, namun karunia dan talenta itu juga yang nanti dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Pertajam pertemanan komunitas kita. Ingat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga saudara, kita berkumpul, berkomunitas dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bicara tentang firman, berbicara tentang kebenaran, bicara tentang pelayanan, berbicara tentang untuk hidup lebih baik, berkenanan di dalam Tuhan. Belajar untuk kita mempertajam relationship kita dengan sesama kita. Saudara, Abigail ini seorang istri yang menjadi pahlawan keluarganya, tadi saya katakan. Saudara, dia memiliki ketenangan, saudara. Dia memiliki ketenangan karena dia melatih ketenangan. Hanya orang yang tenang, tinggal dan percaya dalam ketenangan, dalam imannya, yang akan tetap kuat dan meraih janji Tuhan. Saudara, disitulah letak kekuatan kita dalam tinggal tenang dan percaya, kata firman Tuhan. Yang takut, yang gelisah, yang khawatir, saudara, akan sulit mengalami kemenangan dari Tuhan. Karena apa? Underestimate, ya. Tetapi orang yang tenang, ya, orang percaya Tuhan sanggup menolong dan percaya berjalan bergerak dalam rencana Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saudara, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara, Abigail bisa meredakan kemarahan Daud, seorang hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tapi suatu kali dia marah, dikuasai kedagingan, dikuasai emosi. Tetapi ada seorang wanita yang datang dengan ketenangan, karena dia percaya. Ketika dia tenang dan percaya kepada Tuhan, pembalikan keadaan terjadi. Seharusnya keluarganya sudah dimusnahkan, dibantai oleh Daud dan pasukannya, tetapi mujizat terjadi karena Abigail mau dipakai Tuhan. Dia tidak melampiaskan marah dengan marah, dia tidak melampiaskan emosi dengan emosi, tapi dia tenang, percaya dan kuat. Akhirnya dia mengalami janji Tuhan dan pertolongan datang untuk keluarganya. Saudara, mari kita belajar untuk yang namanya terus mempertajam diri, menguduskan hidup kita, membersihkan hidup kita dengan firman Tuhan, melatih karakter, melatih talenta, kreativitas, keahlian, mempertajam pertemanan dan dalam komunitas kita, dan terus mempertajam keintiman dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan? Tetaplah optimis dan terus hidup dalam pengurapan ilahi. Tetap optimis dan hidup dalam pengurapan ilahi. Ayat 10 firman Tuhan mengatakan bahwa yang bagian terakhir, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang lemah atau tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, Tuhan bisa pakai kita yang biasa-biasa menjadi pahlawan yang luar biasa. Ya, Daud orang biasa, Abraham orang biasa, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan orang biasa, tetapi dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Nah, kata yang lemah atau yang tidak berdaya, Agrius berkata, aku ini pahlawan. Saudara, pahlawan dari kata gibor yang artinya pahlawan, artinya juga kuat, perkasa, dan juga excellent atau unggul. Tuhan ingin kita optimis, terus hidup dalam pengurapan Roh Kudus agar kita menjadi orang yang dikuatkan Tuhan, memiliki kekuatan, perkasa, dan
unggul, bukan saudara mudah loyo, mudah patah semangat, mudah menyerah dengan Tuhan, tapi Tuhan ingin kita kuat, kita ingin terus bangkit, kita terus dalam pengurapan Tuhan, sehingga kita yang biasa-biasa, kita akan berkata, aku ini pahlawan. Di tengah keadaan yang sulit dan kita tidak berdaya karena keadaan yang sulit ini, saudara, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Saudara, kekuatan Tuhanlah yang menguatkan hidup kita, sehingga kita boleh mengalami pembalikan keadaan. Mari hari-hari ini saudara kita berkata yang baik, berkata yang baik, ceritakan tentang kepahlawanan yang terjadi. Jangan kita menebar hoax, jangan kita menebar yang negatif, tapi ceritakan hal-hal yang positif. Saudara, kalau di Cina itu keberhasilan untuk mengatasi corona begitu cepat, itu kabarnya saudara yang saya dengar salah satunya karena masyarakat Cina membiasakan yang namanya bercerita tentang cerita-cerita kepahlawanan. Mereka mengambil inisiatif untuk yang namanya menjadi sukarelawan, menjadi pahlawan bangsa. Kakek 85 tahun, saudara dari luar negeri balik, saudara, untuk merawat orang-orang yang sakit. Nenek-nenek umur-umur 80 tahun balik dari bangsanya, dokter-dokter kembali dari negara-negara lain datang ke Cina untuk menolong bangsa itu. Saudara, kalau di bangsa ini kita semua anak-anak Tuhan menjadi pahlawan, bangkit ya, bukan menjadi perongrong. Kita akan dipakai Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan, sehingga bangsa kita akan mampu mengatasi virus COVID-19, tapi juga saudara akan dipakai Tuhan luar biasa, sehingga pekerjaan saudara akan dibuat Tuhan berhasil, usaha Tuhan saudara akan dibuat berhasil, hidup saudara akan dibuat berhasil, keluarga saudara mengalami pemulihan dan dibuat berhasil, karena ada Tuhan pahlawan kemenangan kita yang terus menolong kehidupan kita. Saudara, ayat ini berbicara tentang yang namanya Yosafat. Ada satu hal yang disampaikan saudara. Dikatakan bahwa di ayat-ayat yang selanjutnya, banyak orang ayat 14, di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan, di lembah penentuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ diceritakan bagaimana ada lembah penentuan. Di ayat 12 dikatakan, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Saudara, Tuhan ada di lembah Yosafat, Tuhan ada di lembah penentuan. Sekalipun hidup kita suram, sulit saudara, tetapi Tuhan bisa balikkan keadaan. Kemarin saya bertemu seorang hamba Tuhan yang sangat memberkati kehidupan saya. Salah satunya saudara, bagaimana saudara, dia tiba-tiba karena tidak berbuat apa-apa, saudara, tiba-tiba ditagih utang 600 juta. Saudara, padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Beliau ajak istri dan ajak beberapa teman rekan pelayanan berdoa. Tuhan, kami tidak mengerti rencanamu, tetapi keadaan sulit. Tiba-tiba orang sudah menarik, tiba-tiba suruh membayar 600 juta. Kami tidak ada uang Tuhan. Tapi mereka menyerahkan di hadapan Tuhan. Saudara, tidak berapa lama, sekian jam kemudian saudara, tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan saudara. Seharusnya ditagih dan bayar 600 juta, tetapi justru orang yang nagih, orang yang nagih itu suruh bayar balik 200 juta. Satu pembalikan harusnya bayar 600, tapi malah dapat uang 200 juta. Ada pembalikan keadaan. Tuhanlah pahlawan kita yang sesungguhnya, saudaraku, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap setia dalam tempaan proses Tuhan. Tetap setia dan melatihlah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan mari kita tetap tinggal dalam iman, kepercayaan, dan dalam pengurapan Roh Kudus setiap hari baru yang akan memberikan kita kekuatan, sehingga kemenangan demi kemenangan akan dialami keluarga saudara, dalam studi saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam pelayanan kita semua. Tuhan pahlawan kemenangan, dan kita akan tampil menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.